Baik. Coba kameranya dibuka dulu ya. Ya, ini seperti biasa. Ini belum hadir semua ya. Hadir semua. Biasa pertemuan pertama saya harus ini, apa namanya, bikin eviden. Sebentar, ini mana? Masih ada 3 orang lagi Pak yang belum masuk. Masih ada ya? Sebentar. Iya. Lagi 2 ya? Ya udah, Sujaya ada 2 nih. 3 lagi Pak. 3 2 lagi ya. Lagi. Dua lagi. Belum semua ya. Baik. Ini materi sesi 3 ya. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Baik, sesi 3, nantilah tunggu hadir semua dulu, baru nanti kita ambil ini screenshot untuk eviden perkuliahan. Baik, materi sesi 3 ini terkait dengan pajak tangguhan. Kemarin kita bahas pajak kini ya, tapi saya lihat kuisnya itu minggu kemarin itu masih ada yang salah jurnalnya kebalik-balik. Ya. Salah, jurnalnya masih kebalik tuh, ada yang pas jurnal terkait dengan SKP. Ya. Jurnal terkait SKP itu seperti saya bilang di awal bahwa kita jurnalnya itu bukan beban pajak tapi beban lain. Ya, kalau dia tambahan, jadi bukan beban pajak. Karena kalau beban pajak itu untuk tahun berjalan. Sedangkan kalau SKP itu kan banyak terkait tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi bukan tahun berjalan. Sehingga ya kalau menurut saya sih itu mestinya beban lain ya. Atau kalau dia sangat besar sekali, sebetulnya dia masuk ke restatement ya. Kalau restatement efeknya ke RE. Baik, tapi saya tidak di soal tidak jelasin apakah dia efeknya material sekali atau enggak. Ya, jadi asumsinya dia enggak material sehingga masuk beban lain. Baik, kita coba bahas mengenai pajak tangguhan ya. Jadi seperti saya jelaskan minggu lalu bahwa memang masalah akuntansi pajak ini isu yang saya pribadi juga waktu kuliah ya. Banyak pengajaran-pengajaran di kampus yang kalau menurut saya dia tidak ngelingkan antara materi perpajakan dengan akuntansi. Sehingga dulu saya paham betul ya, dulu waktu saya belajar perpajakan, PPA badan ya, kemudian belajar PPN segala macam. Saya paham betul bagaimana menghitungnya. Tapi pada saat di dunia kerja saya nggak tahu. Ngitung bisa tapi jurnalnya gimana nih kan gitu. Bagaimana menjurnalnya? Itu banyak sarjana akuntansi sekalipun itu banyak yang nggak paham. Ya. Sehingga saya pikir wah ini kayaknya perlu nih dibuat semacam materi ya, bagaimana melakukan penjurnalan terkait dengan akuntansi ya, terkait dengan baik itu PPA badan ya kan, maupun juga PPN dan lain-lain ya. Salah satunya materinya adalah ini. Kemudian yang kedua ini masalah pajak tangguhan. Ini sudah isu yang tahun 2000-an ya, ini ramai sekali ya. Tahun 2000-an. Nanti kita lihat logikanya gimana sih? Nangkap logika pajak tangguhan ini yang banyak orang yang agak sulit. Ya. Kenapa agak sulit ya? Karena memang ini pajak tangguhan barangnya apa sih? Kok tiba-tiba ada aset pajak tangguhan? Ini mah aset perusahaan, ya. Terus apakah ini memang ada manfaatnya dan lain-lain? Bahkan saya pernah dengar seorang profesor sekalipun, ya, pernah waktu itu dosen saya sendiri sebenarnya. Dia belum dapat logik apa sih itu pajak tangguhan? Sehingga dia bilang, kok bisa orang
kok bisa ada perusahaan yang mengakui manfaat atau istilahnya manfaat pajak tangguhan ya, atau mengakui laba yang berasal dari pajak. Nah, itu ya. Seorang profesor loh. Ya, dan kebetulan waktu itu dia jadi pemegang saham salah satu bank BUMN. Ya, saya dulu mikir mungkin logika si bapak itu memang si sang profesor ya, mungkin dia karena dia masih menganut konsep atau apa namanya cara berpikir akuntan-akuntan yang memang lama, akuntan jadul gitu ya. Waktu itu saya belum dalamin ya mengenai PSAK 46 ini terkait pajak tangguhan. Tapi kemudian setelah saya dalamin, baru saya dapat logiknya, ya. Ya cuman setelahnya itu saya nggak ketemu lagi si sang profesor ya. Kalau nggak enak juga tuh diskusinya gitu ya. Baik. Jadi paragraf di PSAK 46 yang menjelaskan mengenai pajak tangguhan, yaitu di paragraf 5. Coba mana si Karlina coba, Karlina. Ya Karlina? Ya, Pak. Ah, coba yuk baca yang keras coba. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya. A. Perbedaan temporer dapat dikurangkan. B. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Dan C. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Baik, Karlina, ini sekalian saya ngetes satu-satu nih ya. Nanti saya panggilin satu-satu ya. Baik. Ya, Pak. Ini kan aset pajak tangguhan ya. Kemudian dia bilang di sini aset pajak tangguhan muncul sebagai apa? Akibat adanya A, B, dan C. Ya, kalau A perbedaan temporer kan, kita udah bahas ya. Coba Karlina kamu sebutkan satu jenis saja perbedaan temporer. Perbedaan temporer. Nah, ini slide kemarin udah dibaca belum? Coba apa? Satu aja. Bukan, harusnya bukan. Depresiasi. Depresiasi, bisa Anda jelaskan? Kenapa bisa beda? Ceritanya gimana? Kalau depresiasi, perhitungan pajak sama buat yang dari perusahaan akuntansi itu beda caranya. Ya, bedanya dari mana itu? Kok bisa beda? Kalau pajak dia hitungnya ada dibedain kelompok-kelompoknya. Sedangkan kalau yang akuntansi dia hitungnya dari umurnya berbeda gitu, umur depresiasi, umur barangnya. Oke ya. Jadi metode dan umur. Kalau akuntansi kan jelas ya, ditentukan di standar ya, PSAK 16 misalnya kan. Metodenya apa? Kalau di perpajakan ada pengelompokan, kelompok 1, 2, 3, 4. Permanen, tidak permanen. Baik. Coba mana yang namanya Lina, coba Lina. Coba salah satu lagi yang merupakan beda temporer yang Anda tahu. Lina, coba kameranya dibuka. Bentar ya, Pak. Ini sekalian saya mau kasih penilaian loh ya. Mana Lina? Iya, Pak. Perbedaan temporer, perbedaan antara jumlah catatan aset atau liabilitas. Ya, contohnya apa contohnya? Contohnya, Tadi kan si Karlina bilang satu mengenai depresiasi. Apa yang lain yang Anda tahu? contohnya piutang yang timbul dari hasil penjualan angsuran. Oke, terus bedanya apa? Kok bisa beda dengan pajak dan accounting?
Mana Lina? Ya, Pak. Nggak bisa jawab. Bedanya kalau akuntansi proses penyusutan laporan, Pak. Kalau perpajakan peraturan Nggak bisa jawab berarti ya. eh, Ya, mana si Natasha mana? Natasha, coba. Sebutkan salah satu beda temporer selain disebutkan oleh si Karlina tadi. Amortisasi aset tak berwujud. Oke, amortisasi ya. Kasusnya kenapa bisa beda? Kalau untuk pajak dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kalau untuk akuntansi menggunakan metode garis lurus saldo menurun, jumlah unit, output atau output method, sum of year, dikit method, dan lain-lain. Lebih banyak akuntansi. Oke, baik. Ya, jadi itu mirip ya kasusnya dengan depresiasi. Baik. Jadi nanti materi kalian pelajarin nih apa yang udah saya kasih ya. Nanti soalnya kalau nggak pelajarin nggak bisa jawab pertanyaan. Baik, kemudian sumber yang lain apa ya? Sumber yang lain yang bisa mengakibatkan perbedaan dan bisa mengakibatkan pajak tanggungan adalah akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Coba mana si ini, siapa namanya? Sujaya, coba Sujaya. Coba Anda jelaskan nih. Akumulasi rugi pajak belum kompensasi. Gimana ceritanya nih? Halo? Oh iya, ya. Gimana ceritanya Sujaya? Kenapa Pak tadi Pak? Maaf. Ya ini kan ada yang B ya, yang bisa menimbulkan aset pajak tanggungan, salah satunya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Bisa Anda jelaskan ini, maksudnya apa nih? Maksudnya rugi pajak yang sebelumnya itu belum dikompensasi Pak. Oke, jadi dari tahun sebelumnya ya? Atau tahun sebelum-sebelumnya. Kemudian yang C ya, yang C ini saya jelaskan sedikit, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. Ya, jadi akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan untuk kasus di Indonesia ini sepertinya memang tidak ada ya. Karena memang akumulasi kredit pajak itu kan dia kredit pajak artinya pajak yang dipotong oleh orang lain itu biasanya langsung bisa di net di tahun berjalan. Jadi nggak boleh kredit pajak tahun lalu-lalunya itu kemudian kita netkan tahun sekarang nggak bisa ya. Harus selesai, harus di settle ya tahun pajak yang bersangkutan gitu ya, kira-kira gitu. Nah, inilah bisa muncul aset pajak tangguhan. Logiknya bagaimana nanti saya akan jelaskan. Kemudian liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Jadi bisa ada aset pajak tangguhan, bisa ada liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan berasal dari mana? Ya sama, beda temporer juga, ya, beda temporer. Ya, yang berefek pada perbedaan temporer yang kena pajak. Ya, saya lanjut ya. Baik. Hanya di dalam standar disebutkan ada beda temporer yang tidak diakui pajak tangguhannya. Nah, ini. Saya lagi ya, ada beda temporer yang tidak diakui pajak tangguhannya. Beda temporer yang berasal dari mana? Pertama, beda temporer yang berasal dari pengakuan awal goodwill. Ya. Kenapa tidak diakui pajak tangguhannya? Oke. Yang pertama, kenapa? Kira-kira goodwill berasal dari mana? Ada yang bisa jawab? Kalian udah lulus advance accounting ya? Udah semua ya? Belum Pak, belum. Belum. Maksudnya tapi udah ngambil? Kemarin Semester ini Pak. Iya, semester ini Baru mau belajar. baru kita belajar. Semester lalu baru sampai intermediate 2. Baik. Jadi goodwill ini kan bisa ada kalanya berasal dari akuisisi kan, akuisisi perusahaan. PTX misalnya diakuisisi oleh PTY, ya.
Muncul goodwill. Nah, pertanyaan, apakah perpajakan menghitung goodwill ini? Artinya mempertimbangkan goodwill ini? Ada yang bisa jawab? Akuisisi saham, ya. Coba mana Ratih mana coba? Iya, Pak. Ya, coba Anda jawab. Apakah perpajakan memperhitungkan goodwill yang berasal dari akuisisi saham? Sebetulnya minggu lalu saya udah singgung sedikit sih. Enggak ya, Pak ya? Tuh, jangan ragu begitu dong. Enggak tuh, iya nih. Iya, enggak. Gimana? Akuisisi saham ya? Iya. Enggak, Pak. Kenapa enggak? Bentar. Akuisisi saham. Ya, sebetulnya logiknya sih, karena begini kan, saya jelasin sedikit ya, ini memang soalnya sulit nih ya. Kan kalau PTA ngakuisisi PTB, PTA kan menjadi induk ya, PTB menjadi anak. Kemudian PTA akan mencatat goodwill setelah dikonsolidasi. Tapi goodwill ini hanya muncul di konsolidasi. Pertanyaannya, apakah perpajakan memperhitungkan goodwill ini? Jawabannya ya enggak. Minggu lalu saya sudah jelaskan kan, dalam kasus konsolidasi tidak ada SPT konsolidasi. Anak ngitung SPT sendiri, induk ngitung SPT sendiri. Dan anak tadi, di dalam SPT induk nggak ada konsolidasi. Induk hanya mencatat investasi di anak dengan menggunakan cost method di perpajakan. Di counting dia equity method. Dan pada saat dikonsolidasi muncul goodwill. Jadi goodwill ini nggak dikenal dalam perpajakan. Goodwill yang berasal dari akuisisi saham. Ya. Nah, terus apa lagi yang lain ya? Yaitu pengakuan awal aset dan liabilitas dari transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis. Ya, misalnya begini nih ya, kita perusahaan ini mengakuisisi atau mengakui aset. Ya, aset. Aset ini harganya katakan 10. Tetapi berdasarkan perpajakan asetnya harga awalnya bukan 10, tapi 12. Katakan gitu. Nah, maka dalam kasus ini ada selisih 2 ya. Jadi dari awal pengakuan dia sudah beda 2. Nah, maka perbedaan seperti ini juga tidak memunculkan yang namanya aset pajak tangguhan. Ya, itu dari sisi aset. Kemudian ada istilah liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan. Itu berasal dari mana? Ini juga dari beda temporer. Ya, namun ini tidak berlaku bagi beda temporer kena pajak yang berasal dari tadi, sama kayak tadi investasi di anak, entitas asosiasi, itu tidak berlaku. Ya, baik. Sampai di sini ada ditanyakan mungkin silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak. Silakan. Kita berapa orang sih semua? 16 ya? 15. Ya, 16. Mahasiswanya 15. Oh, berarti ada 1 orang yang belum hadir nih. Iya, Angelina, Pak. Belum hadir. Begitu. Baik. Baik, nggak ada pertanyaannya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu yang tadi untuk aset pajak yang akibatnya itu Pak, yang A, B, C, jadi yang dipakai cuma yang poin A sama B ya, perbedaan temporer dapat dikurangkan sama akumulasi rugi pajak belum dikompensasi Pak. Iya, C tidak ada. Ya, C tidak ada. Oke Pak. Ya, tolong digarisbawahi. Terima kasih Pak. Karena memang ini kan standar dari IAS 12. Jadi kalau di luar negeri sih ada beberapa negara yang ada yang begitu, kita enggak. Ya. Baik, kemudian paragraf 24, aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh beda temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud.
kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Ya, akan tetapi untuk beda temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada anak, cabang, entitas asosiasi serta kepentingan dalam pengakuan bersama, maka aset pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 44. Ya, ini paragraf 44. Ya, baik. Ini saya kira kalau Anda baca pun nanti Anda juga nggak akan paham, kecuali ada angkanya kan gitu ya. Baik. Nah, ini nanti silakan sama liabilitas pajak tangguhan juga konsepnya. Nah, kasus yang ini yang ada akuisisinya nanti akan saya jelaskan sesi berikutnya ya. Jangan sekarang lah ya, terlalu berat nanti Anda. Baik. Coba saya masuk ke poin ini ya. Sebentar. Baik, coba paragraf 58 coba. Mana siapa nih sekarang ya? Si Algania mana? Algania coba tolong Algania dibaca ya. Ya, hadir Pak. Dibaca. PSAK 46.58. Pajak ini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba periode berjalan, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari A. Transaksi atau peristiwa yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas. B. Kombinasi bisnis selain akuisisi entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 65. Laporan keuangan konsolidasian atas entitas anak yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ya, jadi pajak kini pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban. Kecuali katanya kan, sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari kecuali ini A dan B. Maksudnya seperti itu. Ya. Kira-kira gitu. Tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Baik. Kemudian baik. Saya coba skip ini ya. Ini nggak berlaku lagi. Ini nggak berlaku. Ini di standar yang lama. Baik. Inilah logik daripada pajak tangguhan. Ini saya ambil dari CPO Australia ya. Is the carrying amount of asset greater than or less than its tax base? Kalau greater, artinya basis komersilnya greater daripada basis tax-nya, maka efeknya deferred tax liabilities. Tapi kalau less, deferred tax asset. Sebaliknya, is the carrying amount of the liability greater than or less than its tax base? Kalau greater, maka deferred tax asset. Kalau less, maka deferred tax liabilities. Baik, ini kan kalau kalian memahami dan menghafal ini kan nggak mungkin ya. Saya yakin kalian besok-besok nggak bisa tidur kalau saya kasih ini. Ya kan, kasihan juga kalian ya. Baik, saya kasih rumusan sederhana yang gampang. Ya, ini kan rumusan dari Australia. Kita bikin rumusan ala Pak Marisi. Ya, kira-kira gitu. Ini aja simple. Maksudnya ya, ini beda temporer, kita identifikasi saja setiap beda temporer, efeknya ke laba rugi, koreksinya apa? Negatif, positif. Nah, kalau dia positif, maka deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Kalau dia negatif, maka dia liabilitas pajak tangguhan. Ngerti nggak? Nah, ini aja nih penguasaan ini. Selesai. Kalau tadi kan capek muter-muter. Ya kan? Nah, saya ambil satu contoh. Ya. Salah satu beda temporer itu adalah penyisian piutang ragu-ragu. Logikanya gimana? Logikanya gini ya. Beban penyisian, tahu jurnal beban penyisian piutang ragu-ragu ya? Tahu ya? Coba sebentar saya tanya ya. Takutnya kalian nggak paham lagi. Mana si Milka? Mana Milka? Coba. Iya, Pak. Coba. Anda tahu jurnal penyisian piutang ragu-ragu gimana?
Beban pada allowance ya? Beban pada allowance ya. Iya. Beban pada allowance per bad debt kan gitu. Ya, bad debt expense pada allowance per bad debt. Itu counting ya. Kalau di perpajakan gimana? Kalau perpajakan saya kurang tahu, Pak. Dah. Kok kurang tahu kan udah saya kasih slide-nya. Bentar ya. Coba Sintik ini ya, coba Milka coba, Milka. Iya, iya, Pak. Kameranya nyalain coba, kamera nyalain. Iya, sebentar, Pak. Kalau menjawab pertanyaan kameranya nyalain ya, habis itu matiin lagi nggak apa-apa. Biar kelihatan orangnya. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya. Bentar. Kalau di perpajakan hanya piutang usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dihapus. Ya, jadi kan intinya secara counting di jurnal beban pada penyisihan, pajak tidak. Pajak itu dia dihapus apabila benar-benar tidak tertagih lagi. Sedangkan accounting dia langsung dicadangkan. Bisa ya, sehingga ada beda waktu, beda temporer. Nah, beda temporer ini dia nanti di ujung akan sama. Ya, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya, mana Sintika, ketua kelas? Ya, Pak. Sintika. Oke, Sintika, coba. Sintika, pertanyaan saya, ya, beda temporer yang berasal dari penyisian piutang ragu-ragu atau doubtful account, pertanyaan saya itu efeknya, efek pajak tangguhannya, aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan? Sorry Pak, boleh diulang lagi? Ulangin ya. Ya. Untuk kasus yang tadi, beda temporer yang berasal dari penyisian piutang ragu-ragu, ya, pajak tangguhannya itu, apakah efeknya pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, atau liabilitas pajak tangguhan? Aset pajak tangguhan. Kenapa aset pajak tangguhan? Karena piutang, Pak. Masuk ke aset. Bukan. Ini jawabnya, ya kan saya udah kasih rumusnya ini. Coba. Sebentar. Kalau efek positif, maka dia aset. Oh, dia karena dia menambah, Pak. Menambah saldo gitu, Pak, mungkin. Hah? Bukan, menambah saldo apanya? Logikanya gimana? Nambah gimana maksudnya? Bisa Anda ceritakan? Bentar, Pak. Bisa? Kurang tahu, Pak. Lo pakai rumus ini aja kan? Berarti kan kalau kita tadi udah jawabannya udah ada ya, efeknya positif. Gimana ceritanya kok bisa positif? Nggak bisa. Karena menambah beban, Pak. Hah? Nambah beban, nggak kebalik. Coba Jenny tadi, Jenny raise hand, coba Jenny. Silakan Jenny. Karena yang di pencatatan akuntansi kalau misalkan dia lebih kecil, terus yang dipajaknya lebih besar, Pak, itu kan dia selisihnya positif. Jadinya masuknya ke aset pajak tangguhan. Kameranya Jenny, kameranya. Bentar, Pak. Oke. Gini ya. Karena apa tadi Jenny? Karena yang di pencatatan akuntansinya, misalkan dia ada selisih Pak sama pencatatan pajak, dan itu dia selisihnya positif, itu dia masuknya ke aset pajak tangguhan. kok bisa positif?
selisihnya? Ceritanya gimana? Sebentar, Pak. Soalnya nilai di pencatatan akuntansi lebih kecil daripada nilai pencatatan untuk pajak. Nah, gini saya jelasin aja ya. Karlina aja ini masih belum clear ya. Gini, kan kalau dia di counting, kan dicatat beban. Ya, beban penyisian pada apa? Cadangan penyisian kan gitu ya, allowance for bad debt kan gitu ya. Gitu ya. Di pajak dicatat enggak? Enggak kan? Pajak tidak pernah mengakui beban itu, benar ya? Iya. Oke. Pada saat kita rekonsiliasi, yang terjadi apa? Laba akuntansi tadi, kita koreksi positif. Ditambahkan lagi bebannya, karena pajak nggak ngakui. Nah, itu maksudnya. Iya. Ya, efek yang positif begini, efeknya akan mengakibatkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan lawannya apa? Kalau di jurnal? Manfaat pajak tangguhan, Pak. Nah, manfaat pajak tangguhan gitu. Ya. Kira-kira itu logiknya ya, tapi nanti saya jelaskan logik yang lebih ini lagi, lebih detail lagi. Gini kira-kira ya. Baik, next. Nah, ini. Coba perhatikan ya. Kenapa beda temporer tadi itu kok menjadi aset dan menjadi manfaat? Logikanya di mana sih? Logikanya di mana logikanya? Baik, logikanya begini ya. Ini kan ada laba ya, laba sebelum koreksi. Waktu sebelum koreksi mah sama, 1000 kan. Fiskal juga belum dapat nih, angka fiskalnya belum dikoreksi. Kemudian muncul koreksi. Koreksi bersifat beda temporer. Piutang ragu-ragu oleh fiskal tidak diakui, maka ditambahkan, benar nggak? Ini jadi angka 1000 ini sebenarnya sudah mengurangkan dengan piutang ragu-ragu, beban piutang ragu-ragu sebelumnya, makanya dia 1000. Nah, oleh pajak ini ditambahkan lagi karena dia nggak ngakui. Demikian juga dengan beban pesangon. Pesangon dia di pajak nggak diakui sebagai beban, makanya ditambahkan lagi. Sehingga di sini fiskal ngakui pajak berapa? 1, 2, 20. Laba accounting berapa? 1000. Ada perbedaan nggak? Ada ya. Perbedaannya berapa? 220, Pak. Oke, ya. Baik. Sekarang kalau kita kalikan tarif pajak yang 1000 berapa? 25? 250. Baik. Yang accounting yang fiskal berapa? Ini ya. 305. Ya, 305 kali 25%. Pertanyaan saya, pajak kini yang mana? Nah, pajak kini yang mana? 250 atau 305? Yang 305. Ya, pajak kini itu 305 yang kita bahas minggu lalu. Pajak kini 305. Tetapi secara accounting bukan 305. 250. Sehingga apa? Sehingga 305 ini ada sesuatu yang ditangguhkan. Artinya apa? Secara accounting 250 diukur pajaknya. Tapi secara pajak yang sudah kita bayarkan, kita bebankan 305. Artinya sebenarnya ada perbedaan. Nah, perbedaan ini oleh accounting ditabung dulu. Selisihnya mana? 55 ditabung dulu menjadi aset pajak tangguhan. Ada manfaat. Ya kan? Manfaat ini akan mengurangi beban. Sehingga beban pajak berapa? Bukan 305. Tapi 305 dikurang 55. Jadi pajak kini dikumulasikan dengan pajak tangguhan. Itulah pajak perusahaan. Sesuai accounting. Kira-kira gitu. Logikanya kenapa? Logikanya begini, logikanya ya. Ini kan secara fiskal kita sudah bayar duluan. Tapi dibebankan secara accounting segini, 250. Artinya apa? Yang kita bayar duluan itu sebetulnya ada yang namanya sesuatu yang sudah kita tabung. Dan ini ke depan akan bisa dimanfaatkan. Kira-kira gitu logikanya. Bisa? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Bapak,
Silakan. Itu CR aset pajak tangguhan harusnya debit ya, Pak? Yang mana? Yang aset pajak tangguhan. Ya, sorry. Debit ya. Oke, thank you. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Logika ini yang kalian harus paham. Ini yang sulit memahami logika ini ya. Masuk bagi praktik. Pak, kalau yang di bawahnya manfaat pajak tangguhan yang 55 itu jadi masuk ke mana? Baik. Ke rugi apa neraca? Baik, gini, saya akan jelaskan ya. Itu sebenarnya ada di slide sebelumnya. Ya, ada di slide sebelumnya. Sebentar, lagi slide sebelumnya. Kelihatan ya semua ya? Baik, Ibu Vivi ya. Nah, jadi Iya, Pak. manfaat pajak tangguhan itu masuk ke mana? Manfaat pajak tangguhan itu masuk ke sini. Bentar ya. Nah ini, ya ini kan ada pajak kini, ini ada pajak tangguhan, masuk ke sini dia. Jadi masuk ke profit and loss, manfaat pajak tangguhan, aset pajak tangguhan masuk ke laporan posisi keuangan. Bisa ya? Itulah kenapa kalau pajak tangguhan bisa jadi benefit, bisa jadi expense. Ya, namanya tax benefit. Deferred tax benefit, deferred tax expense ya, DTE ya, DTB ya. Kira-kira gitu. Nah, dalam kasus ini kebetulan dia tax expense ya, karena dia mengurang. Ini pajak kini, final non final, kemudian yang tangguhan. Kira-kira gitu. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak, Silakan. kalau misalnya efeknya negatif, itu jurnalnya sama ya, cuma bedanya debitnya itu liabilities pajak tangguhan. Jurnalnya adalah deferred tax expense atau beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan. Kebalik dia. Oh, oke. Ya, kebalik. Nah, itu untuk dia yang bersifat negatif ya. Yang rumusan tadi ya, efeknya negatif ya. Ini kan efeknya positif semua ya. Baik. Prinsip-prinsip pencatatan pajak tangguhan itu dicatat tanpa memperhatikan tingkat diskonto, jadi nggak perlu diskonted. Misalnya begini, oh iya Pak, ini nanti kan kita ada manfaat pajak nih Pak. Berasal dari mana? Berasal dari fiscal loss carry forward, rugi fiskal yang bisa diambil alih. Nah, itu kan kita tahun lalu 4 tahun ke belakang tuh rugi Pak, kita bisa masih pakai bisa 4 tahun ke depan untuk kompensasi. Nah, pertanyaannya 4 tahun ke depan manfaat itu apakah di present value kan? Jawabannya enggak. Bisa ya? Pak, bisa diulang nggak, Mas? Kemudian deferred tax itu nggak perlu dibagi. Lancar tidak lancar. Jawabannya semua tidak lancar. Jadi jangan dibagi deferred tax current, deferred tax non current, nggak perlu. Jadi sifatnya semua non current. Ya. Nah, ini contoh perhitungan. Jadi perhitungannya tadi deferred tax itu nggak satu-satu. Saya ulangin ya, perhitungannya nggak satu-satu, tapi langsung gelondongan. Nah, jadi cara ngitungnya gimana dong? Cara ngitungnya gini. Basis komersil, basis fiskal kita jejerin. Nah, ini misalnya basis counting nih ya. Nih 59 ya kan, 59 neracanya nih ya.
Kemudian kita ambil basis fiskalnya. Nah, misalnya kasih sama ya. Piutang beda. Di sini 800 ya. Kemudian persediaan katakanlah sama-sama FIFO. Aset tetap beda. Ini koreksi negatif, koreksi positif. Coba logikanya gimana? Yang aset tetap itu koreksi bersifat efek negatif positif. Ada yang bisa jelasin? Ya. Coba. Mana siapa nih coba ya si Deborah, coba Deborah. Ya, Pak. Nah, Deborah, tolong Anda jelaskan. Ini kira-kira yang dalam kasus ini aset tetapnya itu berdampak negatif positif. Sehingga kita Positif. tahu positif. Kok bisa positif? Karena tunggu. Negatif, Pak. Kenapa negatif? Karena di pajaknya itu lebih kecil. Logikanya gini aja, coba. Kalau basis komersial 56 dan basis fiskal 34, artinya siapa yang mendepresiasikan lebih besar? Komersial atau fiskal? Fiskal, Pak. Nah, kenapa? Oh iya, karena dia 34 lebih kecil, artinya dia sudah bebankan lebih besar. Artinya fiskal dan rekonsiliasi yang dilakukan itu berdampak negatif, bukan positif. 21 ini negatif, ya. Kira-kira gitu. Walaupun saya tidak bikin dalam tanda kurung ya, bukan berarti langsung Anda ini ya. Next. Kemudian, nah ini kewajiban imbalan pasca kerja, imbalan kerja. Ini kira-kira negatif positif nih. Positif. Kenapa positif? Nah, positif atau negatif logikanya gini. Accounting membebankan, pajak enggak. Ah, jadi koreksi positif negatif tuh. Positif. Hah? Positif kan? Saya ulangi ya, accounting membebankan, pajak enggak bebankan, kan ditambahkan lagi positif. Ya, kira-kira gitu. Baik. Beda-beda ini tapi kita ambil dari basis ya kumulatif. Beda ini kita ambil totalnya berapa? Totalnya berapa nih? 21. Ya, totalnya 21. Sehingga 21 ini kita kalikan tarif 25%. 21 ini efeknya kemana? Aset atau liabilitas pajak tangguhan? Gimana? Sintika gimana? Aset, Pak. Aset. Yakin aset? Mana lebih besar, efek positif atau efek negatif? Sintika. Efek positif. Hah? Efek negatif, Pak. Ini kan tadi negatif 21 kan, ini aja udah sangat besar. Yang tadi depresiasi tadi, logika tadi. Efek positif berarti, Pak. Loh, efek positif negatif gimana? Ini efek apa nih tadi kita bahas? Aset tetap. Negatif. Negatif ya. Ini kan negatif 21 ya. Iya. Yang ini positif. Yang ini positif. Kumulasinya negatif positif. Positif. Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif makanya. Negatif, Pak. Ya. Sehingga 21 ini, 21.280 kita kalikan dengan 25% tarif pajak. Hasilnya berapa? 5.445. 5.445 inilah liabilitas pajak tangguhan, bukan aset. Kira-kira gitu. Ini kalau kita mau langsung gelondongan semua. Tapi ada orang ngitungnya satu-satu, silahkan. Dihitung Pak satu-satu, 50 dulu. Ini aset, 21, ini liabilitas, silahkan, nggak apa-apa. Tetapi nanti harus di net. Bisa ya? Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan harus di net. Nah, daripada capek gitu satu-satu ngapain? Udah, mending aja total. Kira-kira gitu. Totalnya 5.445. Sehingga kita akan jurnal. Mana jurnalnya? Baik. Ya, jurnalnya adalah mana jurnalnya?
Kalau kita jurnal gimana? Di sini nggak ada jurnalnya di tahun 20X7 nggak ada. Jurnalnya adalah beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan 5445. Itu dengan catatan apabila perusahaan ini baru berdiri tahun sekarang. Baik, next year kita bikin lagi seperti itu. Kita jajarin lagi, beda komersil, beda fiskal. Cari lagi. Berapa saldonya? 5776 kumulatif. Jurnalnya gimana dong? Jurnalnya ini dikurang saldo tahun lalu. Jadi berapa tuh? Nah, jadi ini 296 ya, tahun berjalan kan? Nah, katakanlah kalau tahun 20X8 perusahaan belum pernah menjurnal deferred tax-nya atau pajak tangguhannya, maka tahun lalu kita masukkan ke laba ditahan semua. Kalau dia belum pernah menjurnal. Kalau dia sudah pernah menjurnal, ya mutasinya aja yang 296 aja. Nah, sehingga nanti lawannya liabilitas pajak tangguhan 5616. Kalau udah pernah dijurnal tahun lalu, lawannya liabilitas pajak tangguhan 296. Sama dengan angka yang di debit beban pajak tangguhan. Sehingga nanti PT XZ tahun 20X8 setelah dijurnal pajak tangguhannya, tampilannya seperti ini. Ada liabilitas pajak tangguhan 5616. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin silakan. Ada pertanyaan? Pajak tangguhan saya pasti akan keluarkan ujian loh ya. Pak, kalau misalnya efeknya positif berarti Sorry, suaranya kurang jelas. Yang keras. kalau misalnya efeknya positif, ini kan negatif, Pak. Ya. Jadi pakai liabilitas pajak tangguhan. Kalau misalnya dia positif, pindah gimana? Iya, deferred tax asset berarti. Dibalik. Iya, deferred tax asset pada manfaat. Ya. Yang misalnya yang tahun berjalan, Pak. Iya. Iya, tahun berjalan. Tahun berjalan tergantung. Misalnya gini, kalau tahun berjalan, misalnya tahun lalunya ada nggak saldo dari tahun lalu deferred tax asset? Kalau ada, tapi sekarang expense, maka deferred tax asset tadi kita habis dulu. Itu, ya, bisa. Bingung. Bingung? Ya jangan bingung tuh. Nah, belum apa-apa udah bingung. Jangan bingung dulu, ya. Tadi kalau positif gimana Pak? Sorry. Ya ini contoh ini positif dia. Contoh ini nggak positif ya. Contoh dia deferred tax asset pada manfaat pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada manfaat pajak tangguhan. Bukan kalau misalnya baru, Pak. Tapi kalau udah misalnya udah berjalan misalnya 1 tahun, nah terus ada yang dari sebelumnya gitu, Pak. Iya, contoh gini ya, sebentar. Katakanlah ini, ya ini kan tahun lalu ya. Katakanlah ini udah kita jurnal nih, 21280 ini. Kemudian tahun berjalan yang biru. Nah, kalau udah tahun lalu sudah ada, maka kita nggak laba ditahan. Ini aja jurnalnya, beban pajak tangguhan pada liabilitas. 296, bukan 5616, 296 dua-duanya. Nah, itu mutasinya aja kita jurnal. Baik. Bagaimana kalau tahun sekarang ini efeknya bukan apa namanya negatif tapi positif. Nah, maka ini kan sudah ada liabilitas. Ya kan? Kan sudah ada liabilitas tahun lalu itu kan. Ya, sebesar 5766, maka kita jurnal aja. Liabilitasnya berkurang jadi. Liabilitas pada manfaat pajak tangguhan gitu. Jadi jangan di jurnal aset pajak tangguhan kalau liabilitasnya masih ada. Atau jangan di jurnal liabilitas pajak tangguhan kalau aset dari tahun lalu masih ada, itu dihabisin dulu. Kira-kira gitu. Jelas? Gimana? Jelas nggak? Jadi Pak, kalau misalnya perusahaannya berjalan, terus pajak tangguhannya positif, jurnalnya yang liabilitas di debit, manfaat pajak tangguhannya di kredit ya? Betul. Oke. Kira-kira gitu. Dihabisin dulu dia.
Ya. Nah, makanya yang kita cari itu sebetulnya gini ya. Jadi bukan basis laba rugi yang kalian lakukan, tapi yang kalian lakukan basis neraca. Yang kalian kerjakan setiap tahun itu adalah bikin basis komersilnya, bikin basis fiskalnya. Udah, dapat kan? Tahun berikutnya sama. Basis fiskal, basis komersil, dapat dihitung. Nah, yang di jurnal mutasinya. Mutasi 576 dengan yang tahun sebelumnya. 5445 gitu loh. Bisa ya? Jadi efek di deferred tax, efek di laba ruginya itu apakah negatif positif? Kita hanya untuk mengidentifikasi dampaknya ini menjadi positif negatif, dampaknya menjadi deferred tax asset, deferred tax liabilities, kira-kira gitu. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Baik, sekadar supaya untuk apa namanya, supaya kalian tidak bingung nanti ya mengerjakan soal itu. Baik, coba perhatikan soalnya ya. Ini kan udah di-download semua ya? Udah, Pak. Ya, ini kan PTY ya, PTY bidang perhotelan. Jadi ada basis komersilnya, basis fiskalnya. Coba kalian perhatikan di sini, ini dia efeknya negatif positif. Positif, Pak. Ya, kemudian di sini perhatikan tanggal 10 November 20X1 ya. Ada reval ternyata. Ah, coba berpikir, revaluasi aset itu mengakibatkan apa tuh? Sehingga yang kita kerjakan tuh nomor 2 dulu, nomor 1 ntar ya. Nomor 2, susunlah jurnal pencatatan pajak tangguhan sebelum dan sesudah revaluasi. Nah, itu kan keren soalnya ya. Efek reval itu gimana ke pajak tangguhan? Kira-kira gitu. Jelas? Pak, mau tanya. Ya. Yang kuis kemarin nanti jawaban yang betul bisa boleh minta di-share nggak ya, Pak? Untuk bahan belajar. Bisa kita bahas, bisa. Kita bahas aja langsung. Makasih, Pak. Paham. Perlu di-share jawabannya kan kalian belum tahu juga logiknya gimana. Jelas? Nanti tolong dijawab nih ya. Nanti saya kasih deadline waktunya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan di sini? Mungkin silakan. Yang revaluasi depresiasi itu, Pak, masih kurang paham sih. Kenapa? Yang mengenai revaluasi depresiasi yang di soal sebut, yang untuk kuis. Ya, itu kan gini. Pada saat aset direval, itu kan berarti ada perubahan depresiasi kan? Nah, perubahan depresiasi itu hanya untuk ada tambahan depresiasi berarti kan dari reval. Nah, pertanyaannya revalnya itu reval perpajakan, reval accounting. Nah, itu tolong cek di soal itu. Kalau saya jawab nanti ya saya jawab sendiri jadinya. Bisa lagi namanya. Ya. Nah, itu kalian cek ya, kalian cek. Reval ini reval accounting, reval perpajakan. Jadi reval itu bisa dua, bisa reval untuk tujuan perpajakan, reval untuk tujuan akuntansi. Reval untuk tujuan perpajakan itu berdasarkan revaluation model yang ada di dalam PSAK 16. Sedangkan reval tujuan perpajakan, tadi untuk akuntansi ya, revaluation model PSAK 16. Sedangkan reval untuk tujuan perpajakan ada di PMK-nya. Ya. Peraturan Menteri Keuangan. Ya, kira-kira gitu. Ya itu kuisnya emang agak-agak sulit, tapi nggak apa-apa lah kan kalau sulit kan jadi belajar ya. Baik, kemudian pengukuran selanjutnya ya. Pengukuran
aturan terkait dengan pajak tangguhan ini ya. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan belum diakui. Ya, entitas mengakui aset pajak tangguhan yang belum diakui sebelumnya sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Jadi memang pajak tangguhan ini, ya terutama yang aset itu akan direview setiap tahun. Kira-kira bisa realisasi nggak? Nah, kalau nggak bisa realisasi itu langsung dibebankan. Ya, sehingga di sini pengukuran aset dan likuiditas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan. Jadi masa depan dia. Ya, masa depan. Pertanyaan saya begini, coba. Kalau seandainya mana siapa nih si Milka, mana Milka, coba Milka. Ah, Milka coba kameranya dibuka. Ya, Milka. Kalau seandainya Milka ya suatu aset dijual, kira-kira pajak tangguhannya ada nggak? Aset dijual. Ada Kita aset. jual aset gitu, Pak. Ya, misalnya Bukan menjual aset. Ya, ada nggak efek pajak tangguhannya? Ada, Pak. Logikanya kenapa ada? Karena enggak satu doang. karena berhubungan dengan depresiasinya enggak, Pak? Ya, karena kan tadi basis Dijual. hitung beda temporer kan dari basis fiskal dan basis counting kan. Iya. Once dijual berarti kan perbedaan ini juga keluar. Iya, iya. Tapi perbedaan yang berkorelasi dengan aset yang dijual ini doang gitu. Iya, Pak. Kalau ditanya ada nggak efek pajak tangguhannya? Jawabannya ada. Kira-kira gitu logikanya, ya. Baik. Apa lagi Bang emergency call? Ya, ini terkait dengan revaluasi yang saya jelaskan tadi di kuis itu ya. Ini juga menjadi dasar acuan ya. Baik, itu materi saya pajak tangguhan. Silakan nanti kuisnya dikerjakan. Kemudian sebentar ya. Terkait kuis yang lalu ya, coba kita share ya kuis yang